1000% saya jamin tidak pernah ada cerita ini dimanapun. Saya nggak Serius? apa-apa. Buat Bu Dokter saya cerita deh, karena Bu Dokter sudah membuat saya bahagia. Eksklusif. Nggak nyampe. Keren sih. Karena saat itu lagi berdarah banget, Dok. Jika kamu mengejar dunia, bersiaplah untuk lelah tanpa henti. Dunia ibarat bayangan. Jika engkau mengejarnya, maka ia akan lari. Tapi jika engkau membelakanginya, maka ia tidak punya pilihan lain selain mengikutimu. Saya Messi Talomania, dokter spesialis cinta. Selamat datang di Klinik My Heart, pusat klinik cinta dan kebugaran hati. Hari ini dokter cinta kedatangan pasien spesial. Pasti pada penasaran kan? Mari kita panggil. Akang Gendang. Kalau kata saya bilang masuk. Sekarang. Akang Gendang, pasien. Halo. Halo, Dokter, Ibu Dokter. Saya boleh duduk? Silakan duduk. Tapi ada passwordnya. Pak Dadang. Udah duduk. Telat. Ini gimana ini? Ini tuh kan kalau misalnya ini kalian pasti udah pada kenal kan semua. Ini tuh rajanya lagu-lagu cinta. Tapi kok bisa datang ke sini buat konsultasi sama dokter? Itu tadi saya dapat informasi dari beberapa temen. Iya. Katanya kalau lagi ada masalah tentang cinta, datang aja ke spesialisnya, Iya. Spesialis cinta. Tapi tahu nggak kalau dokternya jomblo? Serius? Iya. Jomblo nih. Kalau dokternya jomblo, gue harus thank you dulu dong. Siap-siap Saya harus thank you dulu, terima kasih dulu kepada yang ngasih informasi. Oh gitu. Karena kebetulan Sama-sama? ada dapat 2 saya. Oh, apa tuh? Pertama, sakit saya terobatin. Oke. Kedua, bisa kenalan dengan dokter. Oh, asik, mantap. Backsound apa nih yang dikasih? Backsound apa nih yang dikasih? Gimana mau konsultasi tentang apa nih? Saya itu bingung. Iya, orang kan pasti selalu bingung kan. Bingung loh. Ya. Karena apa ya, hari-hari saya gelisah. Oh, kenapa tuh gelisah? Tiba-tiba teringat. Dengan? Kalau dibilang masa lalu ntar ada lagunya lagi. Oh, Jangan. ntar yang di rumah marah nggak? Loh, kan orang teringat itu kan nggak bisa dilarang. Oh, nggak bisa dilarang. Ingatan itu kan muncul dengan sendirinya. Oh gitu. Jadi lahiriah itu. Lahiriah, benar, setuju sih. Dokter setuju sih itu. Nah, itu dan dia. nggak bisa dilarang, nanti malah jadi kepikiran stres. Itu dia dong. Makanya ini tanpa sepengetahuan siapapun, saya ya mungkin hanya yang tahu tuh yang ngasih informasi doang. Oke. Kalau kamu mau berobat kesini aja gitu kan. Gitu. Makanya saya coba memberanikan diri konsultasi sama dokter nih. Rahasia geng seperti ini nggak ada yang tahu. Ini serius nggak sih? Serius kan? Serius. Serius dok. Terus gimana? Jadi Maksudnya saya nanya, dokter ini serius kan bisa ngobatin? Oh bisa, rata-rata yang pulang itu pada happy hatinya, Oh, iya? walaupun sedikit stres lagi. Saya nggak mau stres lagi dok. Saya jamin happy. Saya pengen Soalnya happy. banyak penonton yang mendoakan dia. Amin. Gitu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan teman-teman semua ngedoain saya tidak gelisah lagi. Walaupun sebenarnya ada manfaatnya juga kalau gelisah. Saya bisa dapat inspirasi. Lagu. Wah. Tapi juga nggak enak. Kenapa tuh? Masa setiap saat saya harus gelisah terus, setiap saat saya harus nulis lagu terus? Kapan waktu saya buat yang lain? Oh sebenarnya nggak apa-apa sih. Ada waktu gelisah, yang penting tuh healingnya. Oh. Ya kan? Saat kita gelisah tuh itu wajar, kadang memang kita perlu itu, apalagi kalau jadi lagu, jadi cuan, wah itu mantap. Habis itu tapi harus pintar-pintar healing. Nah Bang Ian ini gimana nih caranya nih Oh, dokter healingnya? nggak ini juga ya, bisnis juga ya, cuan yang dipikirin. Enggak. Iya dok, jadi saya tuh bangun tidur, langsung kepikiran. Iya. Hari-hari siang, sore, malam menjelang tidur kepikiran lagi. Apaan sih itu yang dipikirin? Covid. Oh oke. Datang ya ke dokter spesialis cinta masalah COVID. Oh iya, emang pasti itu gara-gara COVID ini tuh banyak masalah percintaan tuh yang dilaporin ke dokter tuh banyak banget. Itu. Salah satunya LDR. Nah, Pernah ngalamin Covid itu membuat saya jadi LDR sekarang. LDR kan? Itu kan nggak enak. Nggak enak kan? Kangen. Tersiksa. Ibu rindu. Tersiksa. Tidak bisa bertemu. Jadi Ya, lagu begitulah. kan? Jadi lagu nggak? Jadi loh. Udah Jadi Serius? jadi nanti.
Oh nanti Nanti jadi, habis oke ini. kita tungguin ya. Judulnya apa dong ya? Kenapa? Judul lagunya apa dong? Covid. Enggak dong. Covid itu hanya penyebab. Oh, oke. Tapi penyebab itu nanti hasilnya apa? Saya sih udah kepikir sih. Apa tuh? Judul lagunya itu Apa? I Miss You. Kau bilang I miss you saat rindu aku. I miss you, oh bener, karena nggak bisa bertemu. Rindu kan Oh, akhirnya. rindu. Bukan karena jarak lagi ya sekarang. Bukan. Memang jarak seakan dekat. Karena dibantu oleh teknologi digital. Mhm. Seakan dekat padahal kita tanpa sadar jauh banget. Iya, itu kan tetap virtual tuh beda rasanya sama Beda. bersebelahan ketemu Justru langsung. karena virtual, karena kita lewat digital gitu, merasa udahlah kita udah komunikasi di lewat entah itu virtual apa, jadi ngerasa udah selesai cukup. Padahal kan nggak gitu. Betul. Masih ada yang tersisa. Terus kalau misalnya lagi covid nih kayak gini nih, biasa Bang Ian ngapain sih? Gimana sih cara nanggepinnya? Kan banyak orang beda-beda loh. Betul. Ada yang dia tuh sampai ketakutan banget. Ada yang gue santai aja deh. Mau gimana santai aja nih. Bang Ian yang mana nih? Awal-awal dok aku tuh pernah ketakutan banget, dan tapi ya itu lagi mukjizat sih, alhamdulillah dapat inspirasi itu tadi. Di awal banget covid itu datang, di awal banget negara pemerintah kita mengumumkan ini krisis banget gini, itu khawatirnya tinggi banget itu. Sudah berpikirnya hidup dan mati aja. Fobia ya. Fobia banget, udah keluar fobianya tuh saat itu. Tapi sudah kesininya sudah coba untuk relax, enjoy. Gimana tuh cara enjoynya? Mungkin di sini tuh masih banyak yang fobia, masih stres gitu ngejalaninnya kan. Iya. Belum bisa berdamai dengan yang mau gimana lagi. Memang ada covid sekarang Betul. gitu. Nah gimana tuh? Ini kita ngebahas covid ya. Oh covid apa sebenarnya bebas? Bebas ya? Cinta, covid gitu. bebas. Dokter multi segalanya ya. Oh bebas iya. Oh gitu. Jadi saya tadi jawab nggak ya? Karena semua masalah itu tuh kalau dengan cinta tuh sembuh. Itulah saya datang ke sini. Iya, gitu loh. gitu. Mungkin saya bisa menghadapi situasi covid. Saya coba untuk buat tenang karena saya sadar kita itu juga semuanya nggak lepas dari sang pencipta kan. Iya betul. Tapi terlepas itu sebagai manusia saya tetap punya rasa yang selalu mengganggu. Oke, jadi Gitu. ini. Nah saya mencoba datang ke dokter ini konsultasi, apakah mungkin rasa yang mengganggu di saya ini, di pikiran ini bisa hilang? Oke. Pertanyaan dokter ini mungkin buat semua juga. Kadang tuh manusia, aduh dok, saya banyak banget masalah nih gitu. Kalau balik lagi tanya ke diri ya, yang bikin itu jadi masalah si sopo? Ya kita sendiri loh sebenarnya. Contoh, Coba. pernah dengar nggak tanah sengketa? Tanah sengketa sering dengar. Ya kan? Itu masalah atau bukan? Masalah kalau Masalah. disengketakan, ya kan? Yang sebenarnya bikin masalah tuh kita sendiri, ya kan? Kalau kitanya nggak ikhlas nggak apa Tapi ya? susah juga dok. Kenapa tuh? Susah juga, kalau saya paham yang maksud dokter kayak gitu. Tanah sengketa kalau tidak disengketain tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya yang punya hak tanah itu ngerasa diambil haknya, Ngerasa diambil haknya baru itu lah. tuh kan disengketain. Boleh juga. diperjuangkan, tapi jangan dilihat dari masalahnya. Oh ya memang ini harus diberesin, ada yang nggak beres. Jadi dengan perasaan juga gitu ya. Perasaan contohnya, kita kasih contoh kalau soal gimana? perasaannya. Gimana salah satu case-nya? Misalnya kita ingat dia terus, tapi dianya nggak ingat kita. Ganti orang! Dokter semudah itu ya? Karena kita yang bikin masalah itu sendiri. Nah, iya. itu yang saya bilang itu maksudnya gini, kita yang kata dokter kita yang bikin masalah, kan kita tidak menghendakin dong, kita kangen sama dia, kita mau sama dia, bukan kita yang mau. Iya. Tiba-tiba rasa itu datang, Rasa itu datang, kita kepikiran aja Kepikiran sama dia. Tapi dianya malah nggak kepikiran. dianya mungkin entah nggak kepikiran atau mungkin nggak tahu lah ya, karena kita tidak pernah berkomunikasi. Nggak pernah berkomunikasi. Komunikasi dalam konteks menyatakan. Menyatakan, ya kenapa nggak dicatain? Bener dong pertanyaannya. Kalau kita Iya cuma juga ya. memendam, kayak mungkin banyak juga yang orang yang memendam perasaan cintanya nggak disampaikan atau apa gitu. Ya gimana orang itu mau tahu kalau nggak disampaikan ya kan? Sampaikan Juga aja ya. dulu. Tapi kalau ada rasa takut gimana dong? Ya itu resiko sih sebenarnya. Mengurangi tingkat resiko itu gimana dong? Mengurangi tingkat resiko untuk takut. Takut menyatakan, entah takut ditolak, entah takut malu. Oh, ada sebenarnya itu kuncinya. Pertama itu tuh kalau kita mau deketin cewek itu harus ada 3B. Berdoa, berusaha, bercermin dulu. Itu. Bercermin dulu. Itu dulu. Benar sih dok, saya jadi sembuh sih, saya bisa ketawa sekarang. Bisa ketawa kan gitu. Ya kadang tuh hidup tuh emang harus santai aja gitu. Kayak dokter gini ya. Tapi saya bingung, dokter bilang tadi di awal dokter sendiri jomblo, gimana dong itu?
Itu karena kalau saya jatuh hati, nanti saya itu sudah menyatakan, jika saya akan jatuh hati, ya Tuhan tolong jatuhkan saya sejatuh-jatuhnya. Biarin jatuh aja. Nanti kalau dokter jatuh hati, nanti gimana ngobatinnya gitu kan, takutnya sibuk sama si sayang. Iya juga ya, nanti orang yang berobat bingung ya. Padahal dia aja emang jomblo. Cuman kan gini, orang itu bisa mengobati atau bisa menjadi seorang profesinya dia kan karena dia memang menjalani. Pernah menjalani. Iya. Itu yang dijadikan guru ya. Iya, pernah menjalani dan ya dengan pengalaman yang ada gitu, siapa tahu bisa mengobati. Mungkin kalau mengobati patah hatinya bisa dengan menghibur kayak begini, ketawa gitu kan. Kadang juga kita dengan orang bercerita itu tuh kan sebenarnya healing, penyembuhan diri, ya kan, penyembuhan diri. Tapi saya boleh tanya nggak, Dok? Apa dong? Kan tadi saya bilang saya mengalami tingkat kegelisahan yang sangat-sangat tuh. Dokter sendiri pernah nggak sih ngalamin hal serupa? Iya, ini hostnya diganti sama dia. Enggak. Kan gini. Nggak, keren. Kan gini ya teman-teman ya. Kita kan kita itu datang biar jangan salah ke tempat yang kita datangin, kita harus tahu. Betul. Harus tahu. Nah, saya mau berobat tentang kegelisahan. Perasaan. Saya juga harus tahu dong, dokter pernah nggak ngalamin itu? Sering. Nah, dokter gimana mengatasinya? Boleh nanti dikasih tips-tipsnya ya. Kalau mau ya buat orang-orang yang gelisah ini ya kita cari dulu. Banyak banget ya. Ini itu biasa kalau orang gelisah itu adalah dia orangnya itu biasanya overthinking. Iya kan, apa-apa tuh sudah dipikirin jauh bahkan kadang. Bukannya itu bagus loh? Bagus, bahkan itu tuh dulu pernah dokter bilang bahwa itu ciri-ciri orang cerdas. Kan dia memikirkan tentang segala efeknya nanti gimana, sampai panjangnya gimana. Nah, terus apa yang salah? Nggak ada yang salah. Sebenarnya itu tuh memang harus, apalagi untuk pembimbing kita menjalani hidup kan. Tapi harus balik lagi tuh ingat bahwa segala sesuatu nggak bisa dikontrol, apalagi masa depan, hal yang belum kejadian. Itu tuh memang kadang harus diserahin sama yang di atas, harus diserahkan kepada dia gitu ya. Kepada sang pencipta gitu. Kalau dipikirin terus emang pasti mumet di sini, jadinya jatuhnya gelisah. Aduh gimana ya? Aku nanti nikah umur berapa? Aduh calonnya siapa ya? Berarti menurut dokter kita pasrah aja ya? Pasrah bukan berarti tidak berusaha kan, tapi kan tetap sudah berdoa, berusaha, bercermin. Yang ketiga yang gak enak sih. Bercermin itu maknanya luas, bisa kita bercermin untuk kekurangan saya di sini. Bisa nggak B yang terakhir itu diganti aja? Jadi apa? Kan pertama tadi apa? Berdoa, terus berusaha. Yang ketiganya bersama dong, endingnya bahagia. Oh bisa. Iya, jangan sama. Kalau bercermin kan aduh kayaknya. Iya sih. Seakan saya nggak punya kaca di rumah gitu. Oh, maksudnya bercermin di mana kekuranganku, di mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Ya kalau fisik juga mau dilihat boleh. Bener ya, ternyata datang ke situ happy ya. Banyak, iya. Ngomong-ngomong nih, sebenarnya tuh gara-gara COVID kayak gini banyak orang gelisah. Iya pasti dok, pasti. Karena ini kan kayaknya pengalamannya sudah banyak dari tadi ngobrol-ngobrol ini. Boleh nggak kayak bantu jawab nih dokter nih, salah satu nih dokter curhat nih. Oke. Jadi ini tuh banyak banget kasus-kasus yang kadang dokter juga susah jawab. Nah, nih ini tuh dari Mbah Gokil nih, dia kirim email sama dokter. Dia tanya nih, caranya membuat cewek bahagia dengan cara yang sederhana itu gimana sih? Kalau menurut ini, gimana raja spesialis lagu cinta? Membuat cewek itu bahagia, tapi yang secara sederhana. Gimana ya? Gimana nih kalau ada Enggak, soalnya gini, kesederhanaan itu sendiri kan relatif. Menurut saya mungkin ini sederhana, tapi menurut teman-teman mungkin berbeda. Nah, jadi kita harus samakan dulu nih frekuensi sederhananya seperti apa. Oh, oke. Iya kan? Sambil menunggu frekuensinya sama, menurut Bang Yan aja dulu. Nah, kalau saya sih yang pertama sih jangan memaksakan diri. Iya. Memaksakan diri itu kita menjadi seakan kayak budak cinta. Oh, jangan ya. Jangan. Jadi kalau mencinta tetap harus. Ya kita dengan apa adanya aja. Jangan pernah memaksakan karena ingin membahagiakan kita seakan menjadi orang yang sempurna. Iya.
Kayak gitu sehingga kita ke belakangnya jadi enak, menjalaninya pun enak, tidak perlu ada, jangan ada dusta di antara kita. Oh, jangan ada dusta di antara kita. Apa adanya aja, Apa adanya. saling terbuka. Betul. Mampunya ini, jangan Betul. ngada-ngada gitu ya. Tuh, saya sampai batuk. Jadi kalau saya sih selalu menerapkan, mau itu temen, partner kerja ataupun orang yang bakal kita sayangin, ya kita coba untuk bawa dia masuk ke dalam kita, kasih tahu semuanya tentang kita bisa lewat ucapan, bisa lewat dengan langsung diajak. Gimana langsungnya tuh? Langsung tuh gini, jangan salah ini Gimana dulu nih? dokter, aduh. Langsung nih, sayang jangan No, marah nggak gitu, Gimana, enggak. gimana? Dia ikut kita ajak ke dalam kegiatan keseharian kita. Ah, cuy. Jadi dia mengerti. Kalau dia sudah mengerti, besok di belakang hari dia tidak perlu lagi bertanya, kamu kok sibuk banget sih bela-bela gini? Atau Nggak ada waktu." cemburu gak jelas biasanya. Jadi dia sudah tahu dari awal ini bakal begini-begini loh. Di depan nanti akan begini, ada sandungan ini itu. Jadi dia udah enak. Memang itu membutuhkan waktu sih. Tapi tipsnya itu adalah ajak ya, biar dia tuh ngelihat langsung. Ajak bersama. Secara komunikasi Iya. terbuka, terus perbuatan juga. Nih, so ayo Betul. ikut, silakan lihat di Betul. kegiatan saya. Oh iya Betul. benar sih, bahagia sekali wanita itu, Bapak Ian. Tolong carikan yang seperti Anda. Sebentar saya tanya dulu ya. Jadi itu Iya. tipsnya ya, ini yang nanya, ini oke pertanyaannya. Gitu aja Pak. Sama satu. Apa tuh? Jangan benci, bilang cinta. Jangan benci bilang cinta. Oke. Jangan benci bilang cinta ya. Itu lagunya gimana ya? Lagunya ya? Ya pokoknya jangan benci, bilang cinta. Jangan Benci, bilang cinta. Dadadadadeng. Aku sering nyanyiin itu di konten aku. Maaf ya Bang, kena copyright kan? Iya, enggak. Spesial buat dokter yang tercantik ini mah, semuanya dikasih dah. Free. Paham dong maksudnya. Free ya. Teman-teman pasti paham maksudnya. Biar saya juga keluar dari sini nggak ada bill yang dikasih. Keluar. Jadi barter. Oke, barter. Baik. Ini ada next lagi nih. Pertanyaan. Banyak ya dok ya yang nanya ya. Itu sering banget. Karena memang itu Mungkin terhambat kondisi juga, mereka tidak bisa langsung datang ke dokter langsung ya. Maksudnya ketemu seperti saya gini kan, alhamdulillah banget dokter memberikan waktu. ya kebetulan karena memang kan kebanyakan yang email itu dari luar kota. Oh. Banyaknya. Tapi ada beberapa yang kita emang undang langsung di sini. Iya. Seperti episode kemarin itu juga ada kita undang langsung. Bahkan kita jemput. Iya, bahkan kita dijemput. Kok aku Tapi nggak memang dijemput karena sih? COVID ini kita baiknya mematuhi peraturan pemerintah dan ya supaya Jaga jarak dok. jaga jarak. Ini udah jauh ya ini 2 meter. Makanya kita akhirnya by email dulu. Iya. Ini ada dari Ahmad Farid. Jadi gini Kak, saya kan udah pacaran dari 2018 sampai sekarang, berarti 2 tahun ya. Terus di tahun 2019 itu saya kenal sama teman pacar saya. Mungkin karena sering berkegiatan bareng sama teman pacar saya, tanpa disadari lama-kelamaan saya nyaman sama teman pacar saya itu. Dan timbul rasa suka tanpa disengaja. Saya bingung harus gimana. Oh my God. Nggak boleh kayak gitu. Ini nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Kayak saya sangat mengantisipasi dok Gimana? pasangan saya untuk punya kegiatan. Oh gitu? Karena saya takut. Nyari lagi susah ya. Nyari lagi susah nanti dok. Oh gitu. Berarti Bang Ian termasuk setuju sama yang bahwa kalau kita punya pasangan itu memang tetap harus ada batas, nggak ada bebas-bebasnya. Saya sangat setuju bahwa hidup itu punya batasan. Iya. Jadi mau itu buat pasangan, mau buat yang lain. Oke, kita berbicara di sini tentang pasangan, harus ada batasan. Tetap harus ada batasan. Tidak bisa disemeratakan katanya Kaum milenial. kaum milenial. Sorry, bukan emansipasi wanita. Oh, emansipasi wanita ya. Ataupun semacam gimana ya? Kayaknya wanita karir ataupun mereka sudah hidupnya mandiri lebih lagi, itu sangat berbahaya, sensitif. Oh, setuju itu. Aku juga setuju itu. Iya, kalau personal dari manusia itu dia bisa sadar kalau dia hilaf, kasihan pasangan sebagai lakinya, cowoknya. Gitu. Setuju sih aku Jadi itu. harus ada batasan terhadap hubungan atau pasangan, harus saling, balik lagi sih saling keterbukaan. Laki-laki perempuan sama ya. Tetap ya ada batasannya. Ada batasan, Oke. iya. Laki-laki juga jangan merasa semaunya dia. Mentang-mentang dia sibuk, misalkan kayak aku deh gitu ya, aku lagi sibuk di luar kota, terus merasa bebas apa juga nggak bisa, nggak boleh.
Bukan nggak bisa sih, bullshit lah kalau misalnya bilang, bukan iya, nggak bisa ya. bukan nggak bisa, aku bukan orang yang munafik. Bukan nggak bisa, tapi kita harus menyadari diri kita sendiri. Iya, Gitu. iya. Tetap tahu tempat pulang ya. Iya. Tetap tahu tempat Botol jangan tertinggi. Botol kopi loh. Saya suka ngopi dok, soalnya dok. Iya. Jadi botol Nah sekarang minum. itu dok, saya harus klarifikasi Iya. dulu, dok. Saya harus luruskan biar teman-teman jangan sampai salah persepsi. Saya itu sekarang lebih kemana-mana tuh kadang suka bawa botol kopi. Oh gitu. Berarti ini mau saya sediain kopi apa ya? Tolong kopinya. Saya suka ngopi Coba soalnya. biar Abang ada boleh, lebih dok? santai. Oh boleh, memang ini salah Boleh satu ya? terapinya dokter. Oh, Karena di jangan-jangan kopi kopinya itu. kopi cinta juga nih lagi. Wih, ini kopi itu ya, ini bisa. Tapi dia nggak dangdut kan? Enggak. Jadi Itu kopi dangdut. kopi dangdut. Beda. Iya, Itu. Wow. Kopinya kayaknya spesial ya dok ya? Ini kopinya spesial ini. Nih, ini itu dari gula aren. Oh, saya suka banget dok. Ya, Saya suka banget gula aren. Nih, Dok, ini kita nggak ketukar kan dok? nggak ketukar ini. Ini kalau menyediakan kopi tuh set ininya harus begini katanya. Dokter juga mau dong ini pakai tatakan. Oh iya, biar apa harus kita harus sama, harus adil. Yo, Harus adil. Ini kopinya boleh diminum nggak dok? Oh, boleh, jangan diliatin Saya pikir aja. kayak TV-TV Diliatin cuma aja, nanya diliatin doang aja. gitu loh, dok. Ini tuh emang dokter selalu sediain minuman-minuman sesuai yang disuka sama pasien. Oh, dokter itu maha mengetahui. Oh, iya, maha mengetahui. Misalnya kayak saya suka ngopi. Kelihatan. Saya Kelihatan. tadi udah berkaca dok. Saya nggak ada kopi di muka saya. Ah gitu. Oh bisa, makanya dokter ini sering jomblo. Dari jauh udah ketahuan buaya. Bukan. Catat Gitu. teman-teman, kalau mau deketin dokter kita harus kalau bisa tutup pakai kain kafan putih. Jadi dokter udah nggak bisa lihat lagi karena udah dikubur. Jahat ya. Cheers dulu biar nggak Oh, selek. iya, benar. Cheers dulu biar nggak selek. Iya dok, oke. Ini suka gula aren kan tapi? Suka, saya suka banget dok. Oh, karena ini kopinya spesial, rasanya tuh unik gitu. Keren, bener. Enak kan? Mantap, Nah. enak kopinya dok. Ini anak ini. Nggak ada ampasnya dok. Anehnya gitu. Biasa aku tuh nggak begitu suka kopi hitam karena dia ampasnya tuh kan sering nempel-nempel Sama. di gigi gitu. Kalau aku sih nggak bukan kayak gitu. Kita ngebahas kopi dok ya. Aku kan suka ngopi. Nah kalau misalnya dibikin itu suka ada ampasnya masih di atas, bukan karena nempelnya. Lama nunggu dia turunnya itu. Oh lama. sebenarnya. Kalau aku nggak sukanya karena nempel. Ini tuh nggak ada karena udah di bawah. Gitu. Oke. Namanya juga kopi cinta ya dok. Iya, berarti ini cewek jarang suka tapi ini enak. Aku suka. Gitu. Jadi kalau mau deketin dokter harus sama dulu kopinya. Iya. Ini kopi udah Kita sama. butuh ada kesamaan terus. Oh iya ya. Tapi kadang perbedaan itu juga asik. Saya juga sama dokter saat ini. Apa tuh? Saya pakai kacamata, dokter juga pakai kacamata. Tapi bolong. Kan udah dikasih tahu, dok, udah tahu ya mereka ya. Apa ada pinter mereka mah. Ada pinter. Daripada nanti bohongan mending saya Sama ngomong pakai sendiri. kacamata tapi ada yang tidak adil. Apa Cec? Ya itu tadi udah dibilang nggak ada kacanya, jadi saya tidak bisa bercermin. Oh gitu. Makanya saya tadi nggak, itu yang ketiga tadi saya ganti kan. Bersama. Berdoa, Berusaha bersama. menuju bahagia. Bahagia endingnya. Amin, amin, amin. Katakan amin bareng-bareng biar kalian pada bahagia semuanya. Terus ngomong-ngomong, tadi kan gelisah. Gelisah, Dok, Masih betul. ada lagi ganjelan yang belum terjawab, kah? So far sih jadi enak sih ya, udah. Itu tadi mungkin ini kali ya Apa tuh? yang dimaksud oleh teman saya yang merekomendasikan ke sini. Secara tanpa kita sadarin hilang Hilang ya? saat berhadapan ngobrol sama dokter kayak gini. Tapi kadang ini tuh nggak bisa di sini aja lah. Terus Kadang kegelisahan itu tuh kan harus diungkapkan saat sehari-hari. Begitu ada kegelisahan itu datang harusnya bisa langsung diungkapkan. Ada nggak? Nah di rumah ini gimana nih? Ada nggak sih teman buat kayak teman curhat, teman berbagi untuk kayak ya aku lagi ada masalah ini nih. Gimana ya? Kedepannya gimana ya? Enaknya ada nggak orang seperti itu? harusnya ada ya. Harusnya ada ya, Harusnya ada. bisa sampai sekarang. Betul. Nah itu sering-sering lah itu, sharing-sharing seperti itu biar nggak gelisah. Oh, Gitu, makanya tadi aku bilang sebenarnya gelisah itu ciri-ciri orang yang cerdas. Gini dong. Apa? Kata dokter ciri-ciri orang yang cerdas. Mhm. Bagaimana kalau kondisinya? Mhm. Ini bukan saya tapi ya. Iya, bukan saya. Saya cuman bercerita. Kata dokter, coba terbuka sama yang di rumah. Iya, entah sama siapapun. Entah sama siapapun. Mm-mm. Oh, entah sama siapa. Sama siapapun. Kalau Ada, tapi harus ada satu orang. Oh. Itu kenapa ada dokter di sini kadang.
Oh iya ya. Jadi kalau saat di luar sana tidak punya siapapun, Iya. datang ke sini. bisa kita Terbuka dengan curhat, dokter. kita terbuka, kita cari solusi bareng. Nah, itu tuh harus saat gelisah tuh. Nah, Oh, gitu. biasanya setiap orang itu kan ada bisa sahabatnya Betul. atau bisa siapa atau siapa. Tapi di zaman sekarang juga banyak kita ngomongin udah terbuka, dia malah sampein lagi ke orang Nah. lain, jadi gosip. Tiba-tiba gitu. naik loh di postingan juga. Emberan Gimana dong, Dok? gitu. Jadi Makanya gimana? Jadi kepada yang tepat kali ya? kepada yang tepat biasanya orang tua. Nah, jadi itu kan tips-tips dari dokter itu kalau lagi gelisah tadi diperjelas lagi nih sama dokter. Yang pertama itu memang harus bisa cepet healing. Healing orang kan beda-beda tuh. Beda-beda, betul. Beda-beda. Ada yang aku kalau minum kopi langsung hilang lupa. Ada yang nyebur. Ada yang nyebur berenang gitu. Mungkin jatuhnya bikin lagu kali ya. Bikin lagu. Betul. Gitu. Terus kalau abis itu memang harus ada teman untuk kita sharing. Iya. Gitu. Nih ada lagi orang gelisah lagi nih. Oh iya? Iya. Gak apa-apa ya hari Hari gini gini kita banyak banget, temanin ya. dokter Iya, biar nggak apa-apa, dokter. kita bersama, katanya kan mau bersama. Dokter ingat aja sih. Ada dari Satria Pratama. Kak, Satria kalau ya? iya Satria nih. Wih, Satria loh. Lo dong itu. Kak, kalau udah saling komitmen, saling percaya satu sama lain, saling dewasa, saling ngehargain, buat selalu ada buat si cewek, tapi ujung-ujungnya si cewek ninggalin gitu aja tanpa kepastian. Ya LDR juga sih. Ada dua sih. Nggak selalu ada di saat dia butuhin. Gimana menurut Itu kakak? ada dua sih. Ada dua ya? Ada dua. Pertama DL. DL itu apa? Kan kalau tadi apa? DR. LDR. RDR ini DL doang. Apa tuh DL? Derita lo. Oh my god. Iya kan kita sudah berusaha baik. Iya sih, dia udah berusaha baik, Iya. selalu ada. Iya, sudah Terus? melakukan semuanya. Iya, tapi si cewek malah ninggalin gitu aja tanpa Jadi kepastian. makanya aku bilang tadi dong, satu buat cowoknya DL derita lo. Kalau buat ceweknya kebangetan. Kebangetan loh KL gitu ya. Tapi sih LDR itu emang rentan banget gak sih buat kayak gini? Setuju Enggak gak sih? juga sih, Enggak. tergantung. Berarti pernah ngejalanin LDR. Enggak sih. Kalau aku tuh selalu mengasumsikan Oke. segala sesuatu itu dalam kehidupan, apapun. Apapun itu. seperti. Ya apapun itu, contohnya kayak gini, itu kan semua kembali ke personal, kembali ke orangnya, punya komitmen. Berarti balik lagi ya, nggak peduli mau LDR mau jarak dekat, Apapun balik itu. lagi ke personalnya. Sekarang gini, kita kalaupun dekat satu tanah, Mhm. bisa dijangkau dengan kendaraan, mobil, let's say motor ataupun umum, bisa aja juga kok putus, bisa aja juga ditinggalin. Betul sih. Jadi kan bukan karena jarak, tidak karena jarak dan waktu. Setuju, Gitu. setuju. Kalau dari dokter itu adalah buat kalian yang LDR udah berjuang atau enggak LDR pun, pokoknya yang sudah mencinta tapi ternyata patah hati, memang kadang Tuhan itu mematahkan hatimu sebelum menerima kebahagiaan yang baru. Gitu. Terus ini ngomong-ngomong ya. Atau gini. Gimana? Kalau patah hati dengerin aja lagu Raja. Gimana tuh lagu patah hati? Tak takut mati, Tapi hanya karena sering patah hati. patah hati bisa bikin mati kagak ya? Kok nanya? Saya yang jadi dokter saya. Penasaran serius. Ngomong-ngomong pas lagi bikin itu patah hati nggak sih? Enggak, Justru lagi happy. lagi happy. Jadi kalau saya tuh bikin lagu kebanyakan 50-50 sih. Ada yang memang saya rasakan sendiri. Oke. Ada yang dari imajinasi. Oke. Jadi buat teman-teman semua yang penyuka lagu, jangan suka berasumsi ataupun jangan seujon, atau mungkin bahasa ini jangan fitnah pencipta lagunya. Oke. Karena tidak semua pencipta lagu itu membuat lagu hasil dari apa yang dia rasakan. Tapi juga bisa dari imajinasi asumsi Imajinasi sendiri. dia. Wah keren sih, luar biasa pada Gitu. para pencipta lagu ini ya. Dokter sih kayaknya nggak bisa dulu. Ngomong-ngomong, kan ini lagu-lagu Raja banyak banget nih. Banyak. Ya kan? Enggak. Yang Paling suka dokter lagu yang mana, Dok? aku ada karena Kau kau ada. ada. Aku ada, Karena kau pun ada ya. Aku ada karena kau ada. kaunya kemana, Dok? Kaunya itu babe, nah itu yang aku Oh. suka. Karena kaunya tuh bisa kemana aja. Iya, Itu yang bikin universal. keren sih. Universal. Karena memang itu sih sebenarnya gini, Dok. Dokter sebenarnya nggak bertanya ya kenapa saya harus Nggak apa-apa, menjelaskan? nggak apa-apa. Emang ini yang dimaksud, ini udah mulai nyaman artinya. Itu Itu tuh tuh udah memang- nyaman suka ngalir sendiri. Iya Dok. memang itu tuh emang harus di Sudah titik tidak nyaman. perlu tawar-menawar. Habis titik nyaman cinta. Habis titik cinta bersama. Itu yang
Oke. Iya. Jadi kalau lagu itu sih kalau menurut saya yang bagus itu memang bisa buat diaplikasikan kemanapun. Karena kalau kita hanya untuk satu orang ataupun hanya aku dan kau, suka dan kau. Ya, dan kau. Aku dan kau suka. Boleh nih sponsor, boleh nggak sih? Boleh. Lu sponsor boleh masuk. Boleh ya? Oh boleh. Pintu Dan dibuka ya? dan kau masuk. Iya. Pintu dibuka. Emang juara ini. Emang juara. Keren. Iya. Tapi aku penasaran itu sama lagu tuh tadi tuh. Jadi Itu kita universal. emang dibikin universal. Bisa terima kasih kepada Sang Pencipta karena kita ada Karena sang pencipta ada. Atas Kehendaknya. Oh iya betul. Dia berkehendak kita hidup. Ya, setuju. Gitu. Nah, yang kedua bisa kepada ibu kita. Ibu kita dan ayah kita. Ibu dan bapak. Wah, itu kuncian banget ya. Ataupun bisa juga diasumsikan atau digambarkan kepada orang yang terkasih. Iya. Karena dia menyemangati kita. Ataupun iya betul. Pokoknya orang-orang yang di sekeliling kita yang mensupport, mau itu dalam cinta, dalam rasa, ataupun dalam duit. Oh gitu. Ada dutanya ujungnya. Kadang kalau dikasih itu kita bisa gimana kan? Ya gitu lah. Ya setuju. Tapi dari semua lagu nih, yang nggak pernah, ya maksudnya yang paling ngena di hati AA nih, apa? Ya, apa yang paling ngena nih? Kan bener ya, ada kan? Udah nyaman jadi aku belum selesai Emang juga. itu, kadang tuh harus dikeluarin. Nanti kalau misalnya buat cewek, kalau misalnya nggak dikeluarin biasanya jadi lemak. Nah bahaya, jadi makanya emang kalau mau ngomong apa tuh Kalau cowok kalau nggak dikeluarin, oh bahaya, ntar disebut nanti. Penasaran pasti teman-teman ngopi dulu. Ngopi dulu. Dingin kopi kita nggak enak nanti kan? Kopi ini membuat orang jujur. Ini bener dok. Gara-gara minum kopi saya jadi terus Jadi ngomong kan, juga ya. iya. Seruput terus beb. Oke, dokter tadi mau. Tadi dari semua lagu, mungkin udah banyak banget kan. Berarti bermusik dari tahun? Saya itu musik sih dari kecil suka musik udah. Tapi Tapi menyeriusinnya itu setelah hijrah ke Jakarta. sejak Jakarta 2000 atau 90? Dokter jadi ketahuan saya dok. Atau berapa tahun? Pokoknya udah beberapa tahun yang silam. Berapa tahun yang silam itu udah 2 banyak dekade banget. lah. Ada nggak lagu yang paling kena di hati? Pas nyiptainnya, menyanyiinnya atau apa maknanya atau apa? Ada beberapa. Sebenarnya sih bukan gini ya. Karena buat kalau saya pribadi dok, lagu itu ibarat anak. Ibarat anak. Kok anak? Ya kan dia itu karya cipta kita. Anak kan karya cipta kita juga sebenarnya yang berwujud. Lagu kan tidak berwujud. Wujud, kalau anak kan wujudnya ada dia manusia. Tapi karya siapa tuh? Karya kita kan yang bikin. Setuju sih. Atas izin Tuhan. Jenius emang ini. Pantes gelisah. Woi, pantes gelisah. Terus. Ya lanjut. Jadi ada satu lagu itu dok yang saya bikin mungkin hitungan menit ya. Hitungan menit itu dalam arti mungkin gak lebih dari 30 menit. Serius? Saya lupa persisnya berapa menit tapi tidak lebih dari 30 menit saya ingat banget. Di luar musik ya. Di luar musik. Iya. Jadi lirik dan not. 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Nggak nyampe. Keren sih. Karena Mungkin saat itu lagi berdarah banget dok. hatinya. Hatinya tuh. Wih deh, kenapa tuh kalau boleh tahu? Wih, Wih deh, itu bener. cerita tentang apa sih Itu lagi? sama kayak hampir kayak si siapa tadi yang bercerita tadi itu? Satria apa siapa tadi itu? Oh, Kita udah coba dok. Udah coba melakukan segalanya bla bla bla. Tapi ternyata dianya nggak tahu miss di mana gitu loh. misalnya di mana akhirnya berpisah gitu. Iya berpisah aja. Di titik berpisah itu akhirnya jreng bikin sebuah. Sebenarnya itu lagu terciptanya bukan saat berpisahnya. Tapi ada gini loh, ada percikan api sedikit di awal. Oh, oke, ada percikan sedikit. Di situ langsung teng kena gitu loh. Dan walaupun percikannya kecil, tapi langsung kenanya di titik yang poin. Serius, masa sih bisa berdarah gitu hatinya? Berdarah banget. Ngena banget ya? Ngena. Itu cerita tentang apa sih lagunya? Kalau boleh tahu lagu apa nih judulnya? Pernah dengar nggak dokter sih? Memang nggak terlalu terpublikasi banget sih gitu ya. Tapi lumayan juga sih kalau mau lihat di channel YouTube itu ada. Biarkanlah waktu menjawab cinta. Itu sih dokter tahu. Itu yuk lagu itu yang bisa berdarah. Biar. Kenapa sampai liriknya aku tulis biarkanlah waktu? Karena sampai Kenapa sekarang saya marah? sampai sekarang masih menunggu. Hah?
Sampai sekarang masih nunggu berarti? Kan biarkanlah waktu. Masih nunggu. Wow. Masih Nunggu siapa karena, tuh? Karena makanya gue bilang aku sebagai manusia kan punya keterbatasan kita dok. Kita punya keterbatasan. Nah, karena sudah tidak mampu lagi ya udah diserahkan ke waktu deh. Kalau memang dia harus bersama, ya mungkin waktu akan menjawab. Nanti bakal seperti apa Seperti endingnya? Iya, betul. Itu, Masih Dok. tetapkah bersama atau berpisahkah? Yes. Oh, oke. Berarti ini udah di titik pasrah. Itu sakit sih biasanya kalau udah di titik pasrah gitu. Nah, dokter tahu kan itu 30 menit itu. nggak nyampe. Pasti ada dong kata-kata yang pas nyebutin apa tuh langsung des. Di lagu itu ada nggak? Biasa ada tuh. Tanpamu aku merasa lemah. Ada. Tanpamu aku merasa lelah. Dan tanpamu aku bukanlah apa-apa. Dan kini aku tak berdaya. Itu des. Oh my god. Buat yang nonton ini des loh. Ini lagu ini buat siapa nonton siapa tahu des Des. loh itu. Jadinya lu des. Jangan dong. Lu des laku. Oh ludes laku ya. Gitu. Ludes di pasaran. Itu kalau lagu yang tentang ini dok ya. Maksudnya yang ke antara hablum minanas. Oke. Tapi aku juga punya lagu yang tentang hablum minallah. Wah ini Tentang tuh Tuhan. perfect ya. Jadi nggak cuman ke antar manusia tapi juga. Jadi bukan hanya vertikal tapi horizontal juga. Jadi kita tuh komplit lah ya. Oke. Nah itu ada nih yang untuk ke Tuhan itu ada. Untuk ketuaan toko ada juga. Yang paling des. Paling des dan baru kemarin di bulan puasa tadi rilis. Oh gitu. Berarti baru di sekarang kesini tuh lagu yang paling ngena tuh ada di tahun-tahun sekarang ya? Iya. Serius? Betul. Itu lagu yang judulnya gimana itu? Judulnya Hidup dan Mati. Dok. Jangan gitu dong. Itu udah baru denger judulnya aja aku udah. Itu yang gini kalau teman-teman dari tadi itu mendengarkan obrolan kita di awal yang aku bilang COVID. Kita berbicara COVID kan dari COVID ini adalah sebuah bencana. Iya. Bener-bener dampaknya tuh gila-gilaan. Tapi ternyata ada juga. Itu loh makanya Tuhan itu aku tadi gini loh dok. Menuju ke sini dok ya di tol tadi tuh aku sempat berpikir Tuhan itu benar-benar maha segala maha. Iya. Ibarat kata sampah itu kira-kira paling jelek nggak udah? Iya. Udah paling jelek kan? Sampah aja bisa bermanfaat. Nah, sampah aja bisa bermanfaat, berarti tergantung kepada apa? Kepada yang pintar memanfaatkannya kan? Iya. Nah, sama COVID bencana. Bohong buat siapapun tidak bencana. Iya. Tapi kalau kita pintar mengambil sisi lainnya, kita Banyak dapat sekali sesuatu. sih hikmahnya ya. Kita dapat sesuatu. Contoh, misalnya kayak bencana buat kita sebagai orang musisi, sebagai orang yang di seniman, kita yang biasa hidupnya dari panggung ke panggung, mati kita saat ini. Tidak ada sama sekali pemasukan. Betul. Makanya aku nggak tahu nanti sama dokter ini setelah ini bisa bayar atau nggak tahu. Kode Free, maaf di sini free. Oh, free ya? Iya, karena memang di sini itu adalah tujuan utamanya adalah menebar cinta, begitu. Terlalu? saya lupa. Jadi musisi Ya, itu itu karena dampaknya COVID, udah ya jelas. dampaknya. Nah, di antara dampak bencana itu nggak tahu Tuhan itu tiba-tiba kasih inspirasi. Nah ini yang aku bilang juga kita tuh bisa dengan apa namanya ya mengambil dari luar, tidak selalu dari dalam. Oke. Muncul Jadi stimulan itu malah ada dari bencana yang ada apa lingkungan yang sekarang lagi ada kenapa? tanpa aku ternyata. niatin tapi dok ya. Biasanya tuh memang langsung kayak timbul gitu ya. Jadi aku bangun Oke. tidur, ku terus mandi. Kan udah serius lah dokternya dibilang. Gitu. Abis serius. Bangun tidur, ku terus mandi ke kamar mandi dong jalan. Kan nggak mungkin tidurnya di kamar mandi. Oke. Tidur, bangun, Bangun. jalan ke kamar mandi. Di antara dari kasur ke kamar mandi Jadilah lagu itu. keluar ide itu. Oh, keluar idenya. Jaraknya berapa lama? Banyak tuh aku tanyain juga. Kalau saya rumahnya serba dekat, Oh, serba deket. kemanapun saya dekat. Ya masalahnya kok dari pikir itu tiba-tiba terbersit kepikiran, aduh. Cuman berapa langkah kok Oke. Apa yang terbersit itu? mati. Bohong, jangan gitu. Masa langsung Siapa? ke situ? Saya mau nanya deh dok ya, entah dokter atau teman-teman nih, saat pertama kali COVID diumumkan yang begitu genting banget, yang antara pro kontra, lockdown tidak, siapa yang tidak takut saat itu? Saat itu berpikirnya udah kiamat, seperti kiamat lah udah, kita udah habis deh, udah di titik bawah banget udah.
pasrah. Kita nggak keluar kemana-mana, ya kan? Kita Iya. nggak bisa kemana-mana, benar-benar nggak boleh keluar. Oke. Ada apa? Ada orang datang, Takut. kiriman datang harus cuci apa gimana segala-galanya kan. Sebenarnya udah kayak tikus, kayak sio tikus kan ini. Kayak kita ketemu orang takut, makan juga sembunyi-sembunyi takut di bawah. Nah, itulah yang gue bilang, aku tidak menghendaki tiba-tiba bangun tidur aku langsung nggak langsung bangun tidur buka mata langsung, itu enggak juga kan, orang standar lah manusia bangun tidur biasa ini dulu, terus mau ke kamar mandi nih, mau mandi. Nah di situ tiba-tiba keluar bayangan itu. Bayangan apa udah jadi kata-kata biasanya kalau mau kayak gitu? Baru bayangan langsung mulut mengeluarkan kata-kata. Apa tuh kata-kata yang waktu itu? Aku adalah hidup, matiku pun hanyalah untukmu. Situ. Aduh. Sampai situ lagu itu. Berarti awalnya tuh di situ. Sampai situ shower dinyalain, sampo sabun, mulailah tuh berkembang otak nih. Ide tuh udah mulai keluar kata-kata apa lagi yang cocok ya, dicari tuh. Cuman kata-kata yang pertama keluar itu tadi, aku adalah hidup, matiku pun hanyalah untukmu. Ya kan kita pasrah, mau gimana pun yang terjadi ya kita hidup atas izin dia, mati pun kehendak dia juga. Iya betul. Terus berarti kalau bikin lagu itu berarti sebenarnya dari inspirasi kata-kata dulu baru jadi nada, jadi note. Relatif sih kalau di situ sih dok. Di situ kadang Tapi kalau yang ini kebetulan dari kata-kata dulu. Iya. Oke. Kata-kata diiringin note. Cuman setelah lagi mandi tadi itu tiba-tiba mulai diacak deh, udah mulai terkonsep. Oke. Akhirnya jadilah lagu Hidup dan Mati. Refnya dong. Itu tadi. Aku adalah hidup, matiku pun hanyalah untukmu. Ku serahkan semua kepadamu. Jiwa ragaku ini milikmu. Setuju sih ini. Wah keren sih. Itu paling susah tuh kayaknya tuh bikin lagu tuh yang religi sih. Kalau menurut aku. Waduh. Aku sih setuju dengan Bu Dokter bahwa bikin lagu yang kayak gitu susah. Susah. Tapi ya itu tadi di sisi lain ya alhamdulillah bersyukur kita dapat diilhamin. Iya, itu kayak sebuah anugerah. Dan ini juga dokter kayak kepikiran gini untuk ngingetin kalian semua gitu. Memang kita sedang menghadapi musibah COVID, tapi seperti yang Bang Ian bilang kan, memang kita tetap harus bisa mengambil hikmahnya. Mungkin hikmahnya di sini kita bisa jadi lebih mengingat sama yang di atas. Satu itu tingkat kebersihan kita Tingkat kebersihan kita pun jadi lebih tinggi. Yang biasanya jorse di rumah kan udah mulai harus bersih-bersih, ya kan? Terus juga mungkin bisa lebih banyak berkreasi, tetap walaupun ya karena kan WFH atau apa kan. Betul. Sekarang. Jadi bisa lebih banyak Jadi berkreasi. jangan pernah berpikir walaupun jasad kita terpenjara, Iya. fisik kita terpenjara, tapi tidak ada yang bisa memenjarakan pikiran. Iwede, ini cuca sekali. Ini namanya Embiar. Akhirnya keluar loncengnya Embiar. Diulang lagi boleh? Diulang lagi boleh? Siarannya diulang. Sialannya lagi boleh? Apa dong? Apa penjara tadi? Kenapa penjara kemana penjara? Boleh kau penjara fisik aku, tapi tidak akan pernah kau penjarakan pikiran. Iya, Pikiran cuca. kita bisa menenangkan. Iya, makanya harus bijak-bijak ya berpikir ya. Karena ini sangat bahaya. Enggak. Apa tuh? Bukan bijak-bijak dalam berpikir, bijak-bijak dalam jempol. Oh, berjempol. Tapi kan ini juga harus dikontrol dulu. Dari sini baru ke jempol. Ngapain dulu? Aku penasaran nih, boleh nanya nggak? Itu kenapa sih hampir setiap video atau apa tuh kayak kalung ini tuh selalu ada loh? Iya. Ini namanya Kalau kunci. kunci kan? Iya. Kenapa selalu ada dipakai? Aku penasaran. Aku lagi nyari kata-kata buat Bu Dokter tapi susah. Kan? Apa nih? Susah, Cie. Enggak. Karena untuk membuka hatimu. Enggak. Karena ini kunci menuju hatimu. Iya. Apa dong? Gitu sih. Ya mungkin pasti gitu. Enggak dong. Gimana? Enggak, aku cuman gini. Sama halnya, aku coba jawab yang lainnya, aku coba kasih gambaran. Sama halnya dengan nama band kita Raja. Oke. Selalu punya doa. Oh. Apa yang aku kasih, apa yang aku lakukan, itu selalu aku tempelkan doa. Oke. Jadi
ada yang aku harapkan, ada yang aku titipkan, ada yang aku ungkapkan. Iya. Katakanlah kayak kunci lagi. Kunci ini aku yakin banget semua apapun dalam kehidupan itu pasti akan melalui sebuah pintu. Oke, analoginya ya seperti itu ya. Oke. Entah itu Mau menuju sukses kesuksesan. harus pakai lewat pintunya. Iya. Untuk yang menikah pun gitu ada Harus. pintu ke jenjang pernikahan. Oh iya benar juga ya. Nah, setiap pintu pasti punya kunci kan. Oke. Supaya pintu itu jangan terkunci, kita ambil duluan Kuncinya. Berarti ini kalung udah berapa lama? Dari zaman masih sekolah udah ada? Enggak. Semenjak sama Raja. Oh semenjak ada Semenjak Raja. sama Raja. Raja. Oke, semenjak sama Raja kok jadi Raja. Ini nyebutnya Raja. Oh gitu. Berarti ini udah kepikir analogi itu, akhirnya aku pengen beli kalung kunci gitu. Atau memang ada kunci ini kayaknya maknanya bagus. Awalnya aku cuman karena lucu aja pertama melihat. Melihat pertama lucu yang kalung udah jadi lah ya. Terus aku coba beli, pakai, nyaman. Cuman karena waktu itu bahannya nggak bagus, ya akhirnya Bahannya nggak bagus. nggak bagus. Bahannya Itu. bagus. Oke. Terus ya udah, karena aku ngerasa itu tadi connect antara dadakan, terus connect ke otak pikiran yang aku bilang doa tadi. Ya udah, akhirnya aku seriusin, maksudnya dibikin lah yang permanen. Oke, berarti identiknya kacamata dan kunci sekarang ya. Iya. Betul. Amin, kita doain ini kunci suksesnya terbuka selalu. Amin. Iya. Amin. Makasih Juga. Amin. Bu dokter juga. Amin. Mudah-mudahan Ibu dokter jangan pernah bukan kapok sih, jangan pernah bosen Untuk kedatangan tamu-tamu pasien-pasien kayak saya gini. Oh, kalau kita akan sangat senang sekali kalau sering-sering mampir ya kan. Apalagi ini yang tanya-tanya itu dijawab langsung sama Bang Ian gitu. Kita mau makasih banget waktunya. Iya dokter. Semoga kegelisahannya menjadi Sudah banyak hilang. karya. Oh sudah hilang. Udah hilang. Nanti Saya kalau udah tenang. tapi kalau ada lagi jadi karya lagi ya. Saya berharap nih teman-teman, keluar dari sini saya gelisah lagi. Jadi lagu lagi. Jadi nggak balik lagi ke sini. Oh gitu. Iya loh, dia belum dikasih ini loh. Biasanya semua pasien yang datang itu ke sini sebelum pulang dikasih mengambil Ya ini. Allah, mudah-mudahan. Bukan arisan. Bukan arisan, Bang. Oh, bukan. Bukan. Saya Ini pikir saya pertanyaan. pulang bawa Door prize. Ambil 3. 3. Dokter baik banget, saya dikasih nggak 1. Biasa orang ngasihnya cuma 1. Bukan mutiaranya ya, Bang. Kertasnya. 1. 2. Dokter deh mewakilin 1 deh. Oke, tinggal. Tapi buat saya itu. Iya, buat. Ada oke. Aku dulu apa? Dulu yang baca. Ladies. Jika kamu boleh memilih jabatan apa yang bakal kamu pilih? Ini bercanda aja ya. Jika kamu boleh memilih jabatan apa yang kamu pilih? Jabatan tangan. Oke, baik. Tapi COVID, Bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok saya Oh, ya, ada sanitizer Ada tenang. sanitizer. Kan tadi udah kita. Ada sanitizer. Oh, ini lagi. Oke. Zet. Udah sabar Bu Dokter. Ini tuh sekalian mencontohkan cara mencuci tangan yang baik. Begini ya. Segini nih. Berapa belas detik? 15 detik. 20 menit. Oh, 20. Mau gimana, Bang? Habis itu langsung. Oke. Ya maaf ini dokter. Gimana dong dokter? Apa, Bang? Nah. Ini dokter jawab. Enggak dikasih. Jahat ya dia. Bumbaya. Oke. Udah kan? Jabatannya Saya apa jabatan tangan? Jabatan Serius tangan. gak ada niatan untuk apa? menjadi Mau bagian jadi dari pemerintah? Presiden, mau jadi DPR, mau jadi public figure, mau jadi siapapun, tidak akan bisa mengalahkan dengan orang yang berjabat tangan. Oke. Dengan jabat tangan dia akan bersahabat, dia akan bersaudara. Oke, jadi lebih menjunjung itu Iya, ya. dong. Oke, luar biasa. Oke. Jabat tangan bisa jadi apapun. Iya ya, kalau mau jadi presiden jabat tangan nikahkan, dulu. Bang. jadi suami istri. Oh, iya juga ya. Kita deal ya, Itu kontrak ya. Jadi presiden? Jadi presiden saya sebagai warga negara yang baik berjanji melayani rakyat saya sebagian saja. Oke. Kok sebagian saja? Ya, Wah, betul ini lah. bahaya sih, ini harus Terserah pakai itu. detik Itu sini. terserah. Itu terserah ya. Waduh, itu terserah itu. Oke. Buka nggak? Buka. Serius minta dibuka? Buka. Nggak malu? Enggak. Berani nggak? Enggak berani. Ini kemana ya?
Selingkuh apa diselingkuhin? Aduh, gila ya. Selingkuh apa diselingkuhin? Aduh, saya garuk-garuk kuping saya gatal. Udahlah, nggak apa-apa, saya ikhlas. Selingkuh. Apa diselingkuhin? Kalau ikhlas itu berarti apa? Bukan yang melakukan. Ikhlas apa jadinya? Kalau saya diselingkuhin nggak apa-apa. Oke, diselingkuhin apa? Lebih baik. Lebih baik Saya dari- lebih baik menerima daripada menerima kenyataan daripada saya harus meninggal. Oh, oke, baik. Setuju. Wah, ini cocok sekali. Nggak ada ini, alhamdulillah. Itu Tidak ada. Lihat, Itu WhatsApp ada, Bang. tidak Itu ada, Bang. Kan saya yang membacakan, di situ nggak ada kan? Ada nggak? Enggak. Ah, ya udah. Bahaya, sering-sering datang ini. Mari kita temani dia bermain, mari kita temani dia bermain. Gak apa-apa, gak apa-apa. Coba dokter, apa tuh kecil amat baca? Udah ini kecil banget, pantesan Saya aja pakai nggak lensa ada. sih. Makanya pakai dong nih soft lens, jauh lens. Oh, Biar kalau minus kelihatan, nggak Ini minus buat pun minus? bisa. Iya. Ada buat minus juga? Iya, itu boleh dibawa, itu buat istrinya. Oh, Terus dokter ini tahu juga sih, ada dokter merchandise tahu dari sih. Messi Talomania. Hah? Oh, Bu dokter tahu saya punya istri. Karena kalau orang ganteng pasti udah laku. Zaman sekarang gitu. Alhamdulillah. Susah. Kalau ada orang ganteng itu cuman aduh antara udah laku atau ini Enggak, itu Bu dokter itu jawabannya fakta yang sangat logika. pasti udah laku kan. Nah, makanya ini dititip. Ada juga ini seperangkat alat sholat. Merchandise dari Messi Ini kan buat yang Talomania. di rumah. Yang buat saya ini mana, Bu? Ini. Oh, ini. Iya. Oh, saya terima nikahnya. Oh, enak bukan salah aku loh. nikahnya, saya terima hadiahnya. Oh Iya iya, kan? hadiah Ih, gimana sih? Kok- untuk dinikahi. Nih, ada apa? Apa bacaan? Kejadian apa yang paling memalukan yang orang tidak pernah tahu? Kejadian apa yang memalukan? Paling memalukan terus orang nggak tahu selama Ya kalau saya kasih tahu di sini jadi tahu Ya dong. makanya biar itu harus dikeluarkan supaya tidak dipendam. Berbicara lensa, saya memang pengguna lensa. Lensa, Soft lens. serius? Yes. Dan ini yang Bu Dokter 1000% saya jamin tidak pernah ada cerita ini dimanapun. Saya nggak Serius? apa-apa. Buat Bu Dokter saya cerita deh, karena Bu Dokter sudah Oke. membuat saya bahagia. Eksklusif. Bu Dokter membuat saya Iya bahagia. iya. Hampir 10 tahun saya pakai ini, Dok. Kontak lens? Hampir 10 tahun saya pakai soft lens. Oke. Yes. Nah, mata saya memang minus. Oh memangnya memang Memang minus. minus. Oke. Kacamata saya tebel banget. Serius? Emang minus berapa tuh? Minus saya hampir 23. Hah? Yes, plus silinder. Itu tebel banget dong. Pasti Saya kayak sama gitu. kayak kamu ya. Dulu berapa minusnya? 24. Saya kalau begini sama Bu Dokter nih, kalau saya sekarang udah belum operasi, saya nggak kenal Bu Dokter. Mukanya tuh udah samar aja. Jarak segini gitu. Jarak segini. Kecuali pakai memang Saya hanya mengenali suara akhirnya. serius. Iya, tapi saya ngelihat ada orang perempuan saya tahu, hafal lah, saya normal. Iya. Tapi saya nggak tahu itu mukanya gimana, nggak blur. Serius. 10 tahun saya berhubungan dengan soft lens. Ya karena tebel banget ya kalau pakai. Tapi bukan itu yang bikin saya malu. Kenapa Yang mau tuh? saya ungkap di sini. Apa tuh? Sampai lupa akhirnya. Apa dia? Jangan bilang salah peluk. No, salah peluk masih enak Bu Dokter. Masih enak salah meluk, saya terusin aja, saya salah terus. Serius. Ini soft lens. Jadi waktu itu kalau nggak salah Seno mau ngapain ke kamar saya di luar kota, Raja lagi konser malam-malam, sudah istirahat, tiba-tiba ketok-ketok, ya dia hafal dong suara teman sendiri, drummer gue gitu kan, hafal. Seno lagi gitu kan, buru-buru dong, buru-buru bangun mau ngejar dia. Soft lens ini mau dipasang dulu maksudnya. Iya, biar bisa kelihatan. Iya, jadi ngobrolnya juga enak gitu kan, tatap muka, ekspresi dia apa gitu. Saking buru-burunya jatuh tuh soft lens. Aduh. Lantai. Soft lens kan bening, Iya. bentuknya kayak agar-agar tipis. Iya, gitu. agar-agar tipis banget bener. Jatuh di ubinnya hotel. Iya. Hotel kan bersih. Mhm. Saya tuh nyari soft lens itu gimana Bu Dokter? Begini. Gimana dia? Pegang-pegang ini. Saya sambil raba, kayak orang buta bener. Ya ampun. Iya, sampai akhirnya saya nyerah. Ya udah saya buka pintu karena saya tahu itu udah Seno. Saya buka pintu, saya suruh dia ikut nyariin lah begitu semua drama alhamdulillah dapet. Tapi kan itu udah kotor, udah apa Kotor dicuci lagi. cuci direndam kan. Saya ada punya waktu ada obat tabletnya ya kalau nggak salah itu. Itulah direndam. Nah itu yang saya bilang
Ya Allah, bener-bener ya. Karena lensa itu Lensa itu. harus ngerangkak dulu. Tapi sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah udah aman. Kan sudah dioperasi. 10 tahun pakai lensa itu pasti susah dong cari lensa yang pas banget di mata. Pernah Saya iritasi itu Iya. udah bukan ini lagi, udah makanan saya tuh Bu Dokter. Serius? Mata saya tuh putih-putih kan di atas ini suka. Iya. Jadi saya suka biasa kalau iritasi bisa seminggu tuh nggak pakai. Karena gini, saya termasuk orang yang jorok. Saya sadar dengan aktivitas kadang jadi males. Karena masih pakai tangan ya pakainya. Yes. Karena masih pakai tangan. Pakai tangan kotor. Aku pun ini sempet kayak di insisi berapa kali, 2 kali. Nah, saya Karena aku penasaran pengguna soft lens. dengan ini Jewel Lens. Jewel lens ini tuh aku Nyebutnya Jewel Lens apa Jewel? Gel lens. Gel lens. Gel lens harus gitu. Dia Itu gimana? tuh dia aku karena memang pengalaman sendiri sama kayak itu jadi kayak iritasi atau apa gitu. Jadi aku bikin premium soft lens. Karena aku susah banget cari soft lens yang bener-bener di Indonesia yang mungkin harganya banyak banget murah. Tapi dia tuh kayak gampang banget bikin iritasi sampai 2 kali aku. Akhirnya ke beberapa pabrik di Korea, terus juga ke China, observe juga. Akhirnya aku bikin gimana caranya soft lens ini nggak kesentuh sama tangan. Dari mulai pencuciannya, dari mulai tempatnya, Iya. dari mulai spatulanya, aku bikin. Gimana caranya? Bikin khusus untuk masukinnya, untuk ngelepasnya, Oh iya? untuk naruh Tanpa harus disentuh? tanah di situ. Loh, Udah ada dalam satu ih, pakai keren ini. banget. Gitu. Udah gitu color lagi ya? Ada yang color, ada yang memang natural. Gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, Dokter. makanya coba. Tapi kan udah pakai soft lens lagi. Tapi kan ada yang buat enggak kan? Ada. Yang normal kan hanya buat fashion. Gaya-gaya gitu. Ha-ha. Bahkan cowok banyak yang pakai. Oh iya? Ya, karena itu natural banget. Bu Dokter mahal nggak sih? Ini murah. Murah ya? Iya. Ada karena ada beberapa paket. Jadi mau yang murah ada, mau yang tengah-tengah ada, yang premium super banget. Komplit. Gitu. Ada 3 macam jadi ada 3 tipe. Ini bantu. Ini sama dia gimana sih? Ada Bu Dokter jadinya. Ngomong-ngomong, Bu Dokter udah ada endorse belum? Udah ada endorse belum? Boleh dicari. Karena kan teman-teman ada yang mau gitu kan. Oh, emang open banget. Mm-mm. Open banget, nanti siapa tahu dibantu endorse-nya. Hai. Ini kalau kayak gini Dengan udah senang mulai hati. nyaman dokternya. Pesan-pesan dong buat musisi-musisi di luar sana dari Buat Bang Yan. buat kalian semua yang suka bikin karya tentang cinta atau apa, kalau misalkan lagi mentok, perasaannya lagi sakit atau karena apa, datang saja ke sini ke dokter cinta. Thank you loh. Curhat ya. Iya, curhat. Siapa tahu jadi ketawa-ketawa. Betul, ya kayak kan? saya kan happy nih, udah enak semuanya. Kalau ini loh menanggapi Apa tuh? isu-isu yang sekarang soal cover. Mm-mm. Ada pesan nggak untuk para musisi cover ataupun mungkin para pencipta gitu? Kalau buat teman-teman yang suka mengcover, mungkin gini, kalau pembuat lagu lah ya, pencipta itu kan memang karakternya berbeda-beda. Ada yang mau mempersilahkan di cover, let's say kayak di YouTube, itu kan sudah ada sharing profitnya. Jadi mungkin ada yang sudah dibiarkan, tapi ada juga yang nggak mau sama sekali. Memang itu semuanya hak itu melekat kepada pencipta. Kita tidak bisa melawan. Iya. Mau siapapun tidak bisa membantah lagu itu milik siapa, bukan milik penyanyi tapi milik penciptanya. Oke. Udah pasti. Jadi tapi yang itu tadi aku bilang bahwa teman-teman kalau yang suka cover mungkin kalau hanya untuk YouTube yang saya tahu sih ya, baru YouTube yang punya sistem yang mungkin bisa di sharing kayak gitu, klaimnya bisa berbagi lah ya. Tapi jangan pernah, please banget, jangan pernah kalian itu berani mengupload ke platform digital yang lain tanpa lisensi yang resmi. Nah, itu udah pidana ya harusnya ya. Betul. Memang sih tidak akan sampai sejauh, ya mungkin bisa jadi sih berakhirnya nanti berujungnya ke situ. Cuman setidaknya kalian juga masih bisa lah yang maksudnya menghargai dengan cara yang lain. Hobi boleh, suka boleh. Kayak dia curi upload di kayak Spotify atau apa Ya gitu. itu yang nggak boleh karena ya itu benar-benar mutlak pencuriannya, pembajakan digital ya jatuhnya. Kalau dulu kan zaman kita sih, zaman raja tuh pembajakan tuh banyak yang fisik dijual di pinggir jalan tuh, itu pembajakan banget kelihatan. Kalau sekarang kan memang di Digital. Digital. Oh iya. gitu. Ya,
berarti mungkin memang kalau dari aku pribadi mungkin lebih dari kayak mungkin banyak orang yang nggak tahu juga gitu kan kalau kayak mengcover itu bawa strigin atau apa. Sebenarnya- lebih digalakkan lagi deh itu. Iya, nah ini sebenarnya sih kalau masalah mengcover ini sih mungkin aku tambahin sedikit yang tadi ya, selain kalian hanya di YouTube, mungkin sebagai hak moralnya, sebagai pengakuan penghargaan, tulisin aja di deskripsi. Nah, setuju. Deskripsinya tuh tulis aja keterangan ini lagu milik si ini yang mempopulerkan ini, penciptanya ini, linknya ini, itu akan lebih enak. Pastinya. Dan kalau bisa juga ya cari akunnya, ketuk pintu izinnya. Betul, nah itu juga lebih enak. Gitu. Dan tapi paling lebih penting adalah berkarya sendiri. Berkarya Tetap sendiri kalau harus. bisa, kalau bisa lebih bagus. harus Gitu. harus bisa. Kita doain ya Bang ya. Iya, Para amin. musisi Indonesia ini. Amin. Pada bikin lagu gitu lagi Covid kayak gini kan bisa ya. Betul. Belum ada aku dengar judul lagunya cover. Apa bikin ya Bang? Ya. So thank you for coming Makasih Bang ya. Bu Dokter. Dan terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa subscribe juga channelnya Bang Ian Kasela di sini. Jangan lupa subscribe, aktifin notifikasinya, dan lupa di share. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya bisa komen di bawah ini. Oke, see you. Ingat, jangan see you dulu dong. Apa namanya? Ingat, Kan tadi kalau yang tanya-tanya boleh, komen di bawah ini. kalau yang jawab-jawab. Kalau yang jawab boleh di channelnya Bang Ian Kasela. Makasih Bu Dokter Cinta. Cheers dulu Cheers biar dulu. nggak selek. Oh iya benar. Bener jatuh. Hmm. Iya, minum kopi. Kopi enak banget. Kopinya kopi cinta, kopi berdua. Kopi nangkau dengan bismillah.